Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru hebat. Bapak Ibu, perkenalkan saya Abdul Jawad Hikmatullah Raibuddin. Saya salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 6 berasal dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas wawancara beserta salah satu dari kepala sekolah yang ada di Al-Azhar BSD. Saat ini saya berada bersama Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim Hakim MPD. Beliau adalah kepala sekolah SMA Islam Al-Azhar BSD Atlet. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Jawa. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah. Pak Gus, apakah berkenan untuk mungkin saya sedikit mengambil informasi dari Pak Agus dalam sesi wawancara ini, Pak? Oke, sama hal-hal yang saya sampaikan. Ya, mungkin akan kita mulai sekarang. Yang pertama, Pak Agus mohon izin saya akan sedikit bertanya. Barangkali Pak Agus selama menjadi kepala sekolah pasti pernah menentukan satu kebijakan, pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan, Pak Agus. Sudah pasti keputusan itu ada mungkin yang membuat dilema etika, Pak Agus. Ada juga mungkin jenis keputusan itu yang sifatnya bujukan moral nih. Nah, kira-kira saya ingin bertanya ke Pak Agus nih terkait dengan bagaimana nih cara Pak Agus mengidentifikasi bahwa kasus ini adalah dilema etika, Pak, dan kasus ini adalah bujukan moral. Kira-kira gimana tuh, Pak? Nggak ngerti ya pertanyaannya. Ini susah jawab pertanyaannya, tapi oke lah ya. Gini, memang sebagai kepala sekolah kan dia sangat holistik Pak ya, hidupnya luas, sehingga kadang-kala dihadapkan oleh suatu kasus atau kegiatan yang membuat dilematik sebuah kepala sekolah. Entah itu dilema etika atau mungkin ya kalau istilahnya Anda katakan bukan moral barangkali ya, itu kerap kali bisa terjadi ya, namanya juga kita kan pejabat publik, biar kita membawahi banyak orang. Biasanya kita kan kalau untuk yang etika biasanya kita sudah punya aturan-aturan main ya Pak ya, dimana contohnya misalnya ketika anak pembagian kelas misalnya kan, Bagian kelas ya, awal kan bahwa kelas harus dipisah berdasarkan dengan imbang laki perempuan, kemampuan. Kadang-kadang kita punya nih, kelas ini kelas anak-anak unggulan yang secara kita buat itu, yang ini anak-anak biasa, atau berdasarkan mungkin hasil rapat BP bahwa ada anak yang harus dipisahkan misalnya. Itu kan suatu aturan yang memang secara aturan sudah kita buat gitu ya. Di lapangan memang kadang-kala yaitu nggak ada hak kendalanya Pak, itu kendala gitu ya Pak. Ya. Misalnya saja hidup juga dibagi kelas, diumumkan, orang tua minta nih, Gus anaknya jangan sama situ dong. Betul. Sini, Pak. Nah, buat saya mungkin hal sepele ya, bahwa ini bagian daripada sebuah aturan yang harus kita aturkan ya. Teman lain pihak kadang-kadang pun juga saya untuk memberikan semacam itu, misalnya dia ya kita nggak bisa pilih Pak ya. Kepala sekolah akan membuat dengan orang-orang yang kebijakan, misalnya dia dari teman rekan-rekan yayasan, rekan-rekan pendidikan, yang mungkin sebenarnya kita nggak ada masalah, kita nggak punya utang namanya, tapi ketika dia dititipkan, Pak bisa nggak anak saya tugasnya di sana di sini. Nah ini dilema Pak. Dilema ya Pak. Dia adalah rekan yayasan, dia adalah rekan kita, sementara aturan mainnya harus itu. Nah, baik, kalau dari yang disampaikan Pak Agus tadi, contoh kasus misalkan pembagian kelas, berarti ada dua kebenaran yang terjadi Pak. Sekolah sudah membagi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dalam peraturan Pak. Jadi anak ini harus dipisahkan misalkan, itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua, memang ada langkah strategis ketika pembagian kelas itu Pak, artinya dari sudut pandang BK mungkin ini harus dipisahkan. Tetapi di lain sisi memang ada mungkin permintaan dari orang tua gitu kan, karena mungkin sahabat baik lah Pak ya di awal gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang berkaitan dengan kasus yang Bapak sampaikan ini, kira-kira nih bagaimana Bapak gitu ya
melakukan atau memutuskan dua hal kebenaran ini, Pak, gitu ya. Bagaimana nih? Apakah mengakomodir tadi keinginan orang tua atau tetap dengan peraturan yang tadi mungkin ditetapkan gitu? Kira-kira itu gimana? Oke. Ya dulu kita dulu kan latar belakang orang tua ini seperti apa? Maksudnya gini, apakah dia ada tendensi yang sifatnya tidak baik untuk anak-anaknya, atau juga lihat kondisi di lapangannya. Nah, cara gimana? Biasanya tuh wali kelas, guru BK, kita ada bicara supaya ketika kita mengambil membolehkan atau tidak membolehkan, tidak melakukan kontraproduktif terhadap aturan sendiri atau aturan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan bahwa jangan sampai kewibawaan sekolah pun akan jatuh gara-gara hal demikian, gitu kan? Kalaupun terpaksa saya memutuskan harus mengikuti orang tua itu dengan memang hal-hal tanda-tanda makanya dipastikan tidak merusak tatanan yang ada dengan cara yang produktif. Sehingga cara gimana ini keputusan secara etika mungkin akan melanggar, tapi secara kebutuhan lembaga ini juga kita biasanya kami koordinasi dengan BK, koordinasi dengan kelas, dan biasanya nih Pak, dua orang ini anak Pak nggak bisa Pak. Oh gitu. Nggak bisa Pak. Ibu yang orang ada iri Pak. Ini masalah Pak. Ini masalah. Ya. Sementara ini si orang ini karena yayasan nih. Ini kalau nggak, nah ini dilematik. Nah biasanya langkah yang saya lakukan adalah kita pastikan dulu. Emang ayat disitulah intuisi seorang pemimpin Pak. Betul. Dipastikan bahwa ketika kebijakan ini diambil tidak membuat gaduh. Karena dipastikan kalau memang itu ya nggak mau, kalau nanti bergaduh mau nggak mau kita ngomong ke orang tuanya dipastikan bahwa Oke, berarti apa yang disampaikan Pak Gus, keputusan itu akan diambil tetapi dengan prosedur-prosedur yang tadi mungkin dilaksanakan Pak ya. Prosedur pertama yaitu melihat kepada data tertib, kemudian yang kedua melihat kepada sudut pandang BK, bimbingan konseling dan juga wali kelas. Yang ketiga melihat sudut pandang dari kepentingan orang tua itu sendiri ya. Kalau seandainya merusak tatanan kepentingan orang tua itu, lebih baik mungkin kita on the track, mungkin seperti itu ya. Nah berarti kalau saya boleh simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus lebih kepada prinsip pengambilan keputusan ini berbasis kepada hasil akhir Pak. Hasil akhir, jadi seandainya nanti hasil akhirnya ini akan win-win solution, itulah mungkin basisnya Pak ya. Iya. Karena memang karena begini, ini kan menyangkut soal lembaga ya. Artinya kita jangan juga di kepala sekolah jangan sampai juga terpancing oleh emosional. Itu yang hanya punya jawab dengan pada pihak. Harapannya apa keputusan itu akan menekan sisi itu. Oke. Boleh Pak saya lanjutkan Pak dengan pertanyaan berikutnya Pak. Jadi kalau tadi lebih kepada dilema etika, kemudian prosedur-prosedurnya dan juga prinsip pengambilan keputusan, saya mungkin sudah bisa mengidentifikasi apa yang mungkin Bapak putuskan. Kalau saya tadi mengambil kesimpulan awal lebih kepada berbasis hasil pikirnya itu akhir itu Pak ya, seperti itu. Nah sekarang mungkin saya ingin bertanya terkait dengan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan. Barangkali apakah ada contoh lain yang mungkin termasuk ke dalam dilema etika dan tantangannya cukup berat nih Pak ketika harus mengambil kesimpulannya gitu atau keputusannya? Oh ya ada lah misalnya yang mungkin yang pernah saya alami ketika rapat naik kelas. Rapat kenaikan kelas Pak? Oke. Nah, ini pernah kejadian di mana ketika rapat itu di mana ada beberapa teman-teman di guru yang menghendaki si anak ini naik. Sementara beberapa orang guru anak ini naik. Nah, kasusnya waktu itu adalah bahwa anak itu pintar Pak. Pintar Pak, anak pintar, tapi emang anak ini ambil sedikit kurang ajar mungkin. Berarti attitude-nya Pak? Attitude-nya. Pintar anak itu Pak. Pintar bahkan beberapa nilai ambil nilai sempurna. Tapi emang anak ini emang selalu berulah. Pokoknya secara poin, entah poin BK, entah poin di PKN itu udah habis Pak. Ini naik kelas. Guru pun udah sehat sama dia, gitu kan. Tapi nanti pintar Pak. Ini buat kami dilema juga.
Akhirnya saya secara pimpinan harus memutuskan. Betul. Harus memutuskan. Nah memang akhirnya saya juga tadi ya, saya juga nggak mau mengadu buku, akhirnya saya coba rehat, kita ajak ke ruang khusus, saya beritanya, sampaikan apa keinginan saya. Oke, bahwa saya punya keyakinan, kita berikan dia kesempatan lain, dengan dia harus memperbaiki akhlaknya. Jika hanya dia mengulang kembali, boleh. Memang sih itu ketika itu saya sampaikan, pasti si guru udah kontradiktif lah ya. Ya ini gimana sih, udah tuh anak itu udah skor berapa kali naik kelas juga gitu kan. Tapi saya punya pertimbangan bahwa ini kesempatan. Karena banyak hal yang dipertimbangkan Pak ya. Nggak tahu nilai-nilai dia bagus nah itu. Ini. Tapi alhamdulillah Pak, setelah berjalan waktu, selain saya cuma ngomong bener ya. Nah itu setelah lulus, ya dia menyesali dan dia dan ya itu bagian daripada proses yang mana itu. Berarti kalau saya tadi boleh mengintisarikan apa yang disampaikan Pak Agus terkait dengan kasus yang kedua ini, berarti paradigma yang dipakai dalam pengambilan keputusan ini adalah permasalahan individu lawan kolektif, bahasanya begitu Pak ya. Individu sebagai kepala sekolah ini harus memutuskan terhadap banyak orang gitu ya, yaitu para guru lah kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menarik Pak Agus yang disampaikan dari kasus-kasus ini real di lapangan Pak ya. Nah, terkait dengan masalah cara memutuskan, Pak Agus, mungkin apakah ada cara tertentu dari Pak Agus? Apakah satu hari itu harus tuntas diputuskan Pak? Atau ada semacam timeline-nya Pak? Oh mungkin harus saya buatkan dulu gitu kan jadwalnya dalam memutuskan. Pertama mungkin saya identifikasi dulu dengan pihak-pihak terkait gitu kan, entah itu siapa, atau memang Pak Agus punya intuisi untuk langsung memutuskan dengan cara cepat dan berbasis beberapa prinsip Pak. Bisa jadi mungkin prinsip yang tadi seperti hasilnya gitu kan, prinsip rasa peduli dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada jadwal tertentu lah Pak kalau memutuskan, atau memang langsung karena sudah terbiasa Pak? Ya, saya cenderung melakukan, saya agak hati ya. Makanya ketika ada kasus, cenderung saya akan banyak dialog dengan banyak orang, mengumpulkan sebanyak mungkin orang lain supaya saya tidak salah. Karena sekolah hampir hal begini Pak, itu dapat hal yang khusus. Kita nggak bisa sembarangan ambil. Saya cenderung untuk stop, oke, tunggu ya. Saya satu waktu 2-3 hari ke depan. Nah, sehingga apa? Di 2 hari itu saya punya waktu untuk merenung ya Pak, minta informasi ya, data yang pas, kemudian kadang-kadang gini Pak Jawab, datanya mungkin pas, tapi hati kita mungkin nggak pas. Itu kita manusiawi sekali Pak. Ya. Takutnya subjektif Pak. Subjektif, makanya kita ambil waktu. Dan ada waktu tersebut dengan dengan memanggil orang-orang terkait, harapannya yang sampaikan menekan sekecil mungkin risiko yang muncul setelah kebijakan yang jadi ada waktu. Cukup bijak ya Pak ya dalam menentukan kasus, berarti tidak gerasa-gerusu Pak ya. Artinya banyak hal yang dipertimbangkan, banyak orang yang harus diajak bicara, tetapi tetap keputusan berada di kepala sekolah Pak ya. Nah berikutnya Pak Gus, kira-kira nih faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa Pak? Apakah mungkin ada rekan sejawat yang istilahnya itu kita mintai pendapat sehingga oh ternyata ada pandangan lain nih gitu kan? Atau bagaimana Pak kira-kira yang mempermudah? Ya, tangan kanan kepala sekolah adalah 3 Pak. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, BK, sama saya. Begitu ya? Saya cenderungnya 3 orang ini akan menjadi pertama Pak ya. Jadi sumber yang mungkin saya yang saya sering berbicara ketika saya mengalami dashboard tentang apa yang saya sampaikan. Wakil-wakil saya adalah orang-orang yang selama ini menjaga kerjaan saya sehari-hari. Saya adalah orang-orang yang selama ini itu tahu betul anak-anak, guru-guru semua dalam hal administratif ya. Yang kedua juga BK saya punya hal semua dengan masalah anak-anak saja. Kalau masalah yang anak misalnya juga butuh Pak, butuh orang lain untuk menentukan jenisnya orang terpercaya. Oh oke. Baik,
mungkin ini pertanyaan pamungkas, Pak Agus, terkait dengan apa yang mungkin tadi kita bicarakan gitu kan. Kira-kira ada nggak hikmah yang bisa diambil ketika mengambil sebuah keputusan, Pak, yang dijadikan sebagai pembelajaran gitu kan. Kan biasanya keputusan itu akan berefek di belakang, Pak ya. Nah, ternyata yang kita putuskan dulu tuh ternyata benar gitu. Kira-kira apa Pak hikmah yang bisa diambil, Pak? Iya, jadi beberapa kasus yang pernah saya alami. Memang nggak bisa ya kita untuk memutuskan itu bagaimana itu mengambil keputusan yang dalam emosional atau memutuskan yang di tendensi juga. Itu biasanya ujungnya nggak bagus. Jadi hikmahnya adalah bahwa dua hal yang harus dipegang, satu sabar, yang kedua yakin. Ya, jadi sabar bahwa apa yang Bapak putuskan pasti akan nggak sembarang kita. Karena semua keputusan itu pasti nggak sembarang kita. Ini harus sabar, Pak. Yakin bahwa apa yang kita sampaikan adalah kebenaran yang hasil dari tadi kita udah mendapatkan. Dua itu, Pak. Karena ada pasti, Pak. Kalau Bapak nggak yakin, ragu-ragu, itu akan kita nggak pede. Kalau nggak sabar, karena apa? Kalau putuskan, nggak semua orang suka akan keputusan itu ya. Karena dilema, soalnya kalau dalam dilema kan yang dilema itu nggak akan ada yang suka, nggak semua orang suka. Jadi emang ketika sebuah keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang, sabar. Entah dengan yang merasa dirugikan dia ngomong di belakang, atau mungkin dia lebih. Tapi dengan yakin tadi, maka yakin dan sabar inilah hikmahnya yang pernah saya alami ya, Pak ya. Setelah langsung soal berlalu, yakin. Jangan sabar karena tidak semua orang suka dengan keputusan itu ya. Luar biasa Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Saya dapat informasi banyak cukup terkait dengan masalah dilema etika dan juga terkait dengan bujukan moral ini, Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan terkait dengan kasus-kasus sudah bisa diidentifikasi, kemudian di paradigmanya, kemudian ranah berpikir cara memutuskannya sudah mungkin kita sama-sama tahu, Pak. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, itulah wawancara kami dengan salah satu Kepala SMA Islam Al-Azhar BSD Netland dengan Bapak Dr. Haji Agus Salim Hakim. Mudah-mudahan dapat berkenan dan dapat kita sama-sama ambil hikmah dan informasi terkait dengan masalah ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan saya Abdul Jawad Hikmatullah Rahibudin. Saya guru penggerak angkatan 6 berasal dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Saat ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD Islam Al-Azhar BSD Netland ya Miss. Ya, dengan Ibu Neni Namirah, beliau adalah Kepala SD Islam Al-Azhar BSD Netland. Kalau berkenan, Miss Neni, boleh mungkin saya sedikit mewawancarai terkait dengan tugas dari guru penggerak ini yang bertemakan dilema etika dan bujukan moral. Miss Neni mungkin pernah mengalami terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, mungkin ada nggak kira-kira kasus yang pernah mungkin Miss Neni temui terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini nih? Terutama sih dilema etika, pernah nggak kira-kira Miss Neni mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral bahwa ini adalah ternyata ini dilema etika nih, yang ini bujukan moral. Kira-kira gimana Miss? Kalau selama di sini ya, memang kan sekolah kami baru berjalan keempat ya. Memang mungkin kasusnya lebih kepada ya ada perseteruan antara anak-anak, kemudian orang tua turun tangan, bercampur, dan pada akhirnya mereka ada satu orang tua yang sudah pengen pindah ya. Pengen pindah sekolah. Dilema juga berarti bagi pimpinan iya, ini untuk memutuskan ya. Betul. Artinya ketika hal itu terjadi, wah saya kan harus membuat keputusan lah. Saya pikir ya ini kan namanya anak-anak Pak ya, beda ya ketika mungkin kalau di SMA atau SMP gitu kan, kalau di SD itu kan manakala terjadi perseteruan antara anak, besoknya anaknya sudah baikan lagi. Tapi justru orang tuanya yang memang masih memendam. Nah oleh karenanya
saya mengidentifikasi kasus dari anak tersebut, apa yang terjadi dengan wali kelas, dan tentu saja memang ini harus secara persuasif dari wali kelas dan meyakinkan ke orang tua bahwa ini tidak seperti yang disampaikan oleh atau diterima, karena orang tua kan salah persepsi Pak, apa yang disampaikan anak ketika sampai rumah, saya diginikan gitu, saya dibutuhkan gitu, bisa di cross check, sesungguhnya nggak sampai sejauh itu. Jadi kalau boleh saya mungkin sedikit, mohon maaf memotong Miss, kalau boleh saya mungkin sedikit mengambil benang merah, lebih kepada dilema yang dihadapi adalah terkait dengan adanya dua kebenaran ya Miss ya. Artinya satu orang tua menginginkan pindah tetapi sebenarnya tidak demikian halnya. Satu orang tua merasa tersinggung dengan mungkin persetujuan terkait dengan masalah anaknya. Jadi ada dua kebenaran di situ Miss ya. Iya. Nah kira-kira pada saat yang tadi kasus disampaikan Miss Neni ini, kira-kira Miss Neni bagaimana nih cara mengambil keputusannya nih? Ya atas nama pimpinan kepala sekolah mungkin cara mengambil keputusannya gimana tuh Miss biasanya? Pada akhirnya kalau saya memberikan kesempatan kepada wali kelas untuk berkomunikasi dulu dengan orang tua. Berkomunikasi gitu ya. Kemudian memang setelah itu ketika bahasa wali kelasnya disampaikan ke orang tuanya, dijelaskan, saya bilang undang orang tuanya. Kalau by phone kan kadang-kadang WA saja, kadang-kadang informasi kurang lengkap ya, kadang gestur kita juga nggak kebaca dan informasi juga tidak disampaikan. Pada akhirnya orang tua kami undang ke sekolah dan menyampaikan kronologisnya, kita buatkan berita acara kronologisnya seperti apa kejadiannya, dan pada akhirnya ya alhamdulillah seiring waktu orang tuanya menerima. Dan akhirnya bahkan isu dua mau pindah ke sekolah sudah saya terima dari kepala sekolah yang lain justru. Benar ya, ini mau pindah katanya dia. Ada masalah gini ya katanya gitu di Al-Azhar. Oh iya, dia lagi ditangani, saya bilang gitu. Ya pada akhirnya alhamdulillahnya setelah dikomunikasikan, kita undang orang tuanya dengan wali kelasnya. Ya alhamdulillah terselesaikan Pak, dan alhamdulillah anaknya stay di sini gitu. Berarti kalau saya boleh simpulkan dari apa yang mungkin Miss Neni tadi sampaikan dari kasus yang tadi dilema etika itu, berarti langkah-langkah prosedur yang ditempuh oleh Miss Neni ini adalah satu mungkin berkomunikasi dengan orang tua, kemudian dengan guru, dengan BK, mungkin seperti itu ya. Lebih kepada menguji regulasinya lah, peraturannya apakah memang ada yang peraturan yang dilanggar gitu kan. Kita lihat kan ini sudah masuk tahap yang mana sih, memang anaknya sudah kita panggil juga sebelumnya dengan guru agama juga, dengan BK juga kita sambil cross check ya, sambil remind bahwa apa yang kamu lakukan terhadap anak kurang tepat, baik. Berarti cara pengambilan keputusannya itu prinsipnya berbasis peraturan lah, kurang lebih seperti itu ya, based on rule gitu ya, seperti itu. Baik Miss, nah ini ada sedikit pertanyaan lagi terkait dengan cara pengambilan keputusan yang efektif gitu kan di sekolah terkait dengan dilema etika itu, kira-kira Miss Neni caranya seperti apa? Kalau tadi prosedur tahapannya kan mungkin mengumpulkan dan lain sebagainya nih, mungkin adakah yang lebih efektif kemudian ternyata bisa ya saya memberikan keputusan seperti ini gitu kan di waktu-waktu yang sekiranya itu mepet gitu, kira-kira gimana tuh Miss? Ya memang kadang-kadang ya namanya leader tuh sometimes harus quick respon ya Pak, quick respon, quick decision gitu ya. Ya alhamdulillahnya sih saya selalu berdoa Pak untuk mengambil keputusan ini. Apa yang saya ambil adalah tepat gitu ya, dan tidak merugikan banyak orang, walaupun ya pasti setiap apa yang kita ambil pasti akan merugikan. Ada yang orang akan merugikan, ada orang yang tidak senang, tapi pada akhirnya memang mungkin pada akhirnya akan tersandarkan bahwa oh iya ya benar apa yang saya ambil gitu. Artinya saya selalu mudah-mudahan ini tidak memberikan dampak yang besar, tapi memang kuasa Allah luar biasa Pak. Kalau ininya Miss, kira-kira kalau dilihat dari cara pengambilan keputusan Miss ini tadi, masuknya ke paradigma yang mana nih Miss? Apakah paradigmanya itu jangka pendek versus jangka panjang gitu kan? Atau rasa keadilan versus rasa kasihan nih terhadap kasus ini gitu ya? Atau kira-kira paradigma yang mana nih yang memungkinkan pas kita cocokkan dengan kasus yang tadi disampaikan? Apakah individu versus kelompok, misalkan Miss Neni sebagai kepala sekolah versus guru-guru yang menginginkan dia untuk pindah, atau seperti apa kira-kira Miss? Tentu saja
saja banyak hal yang harus dipertimbangkan ya Pak. Di sisi lain kan kalau misalnya dia harus keluar, tentu saja kan ini akan merugikan sekolah ya. Merugikan sekolah ya. Apalagi ada terkesan bahasa perundungan atau misalnya ya apapun kan kadang-kadang persepsi orang tua padahal anaknya bukan masalah itu tapi terjadi masalah itu misalnya. Ya namanya anak-anak kan kadang-kadang bercandanya itu ya Pak, bercanda itu kan karena seperti perundungan padahal kan ya namanya anak-anak. Berarti melihatnya kepada jangka pendek dan jangka panjang lah ya gitu kan. Kalau karena kan saya lihat kalau misalnya anak yang sampai keluar atau citra sekolah gitu ya, melihat jangka panjangnya ya. Iya, betul. Citra sekolah tidak baik ya. Bisa sih sekolah Saint-Lazare gitu kan misalnya sampai anaknya keluar itu sebenarnya udah apa ya? Dan juga ini refleksi sebenarnya buat refleksi buat guru-guru, buat semua sistem yang ada di kita untuk guru. Ini refleksi buat kita sebenarnya bahwa oh ini harus jadi evaluasi buat kita loh ya. Ada seperti ini. Kalau jangan sampai ya alhamdulillahnya sih ya, itu kita bisa kita jaga ya Pak, jangan sampai terjadi anak sampai keluar. Oke. Berarti kalau saya boleh simpulkan yang tadi disampaikan Miss Neni lebih kepada Miss Neni ini ketika menghadapi masalah ini paradigmanya kalau tidak salah mungkin saya menyampaikan kesimpulan adalah melihat ya jangka pendek versus jangka panjangnya ya, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya nanti si anak ini dikeluarkan tidak baik jangka panjangnya untuk citra sekolah, kurang lebih seperti itu ya Miss. Miss, kalau cara pengambilan Miss Neni sendiri sebagai kepala sekolah ini kira-kira nih Miss, dalam mengambil satu keputusan itu apakah harus berjenjang, artinya pakai waktu gitu kan, kayak semacam timeline lah gitu ya, mungkin tidak harus hari ini saya putuskan, mungkin harus apa dulu, kira-kira seperti itu atau memang langsung diputuskan karena saking terbiasanya dengan berbagai kasus gitu Miss? Sebenarnya kan kalau setiap kasus kan mesti dianalisa dulu ya Pak, setiap dapat kasus, ya itu kan butuh proses. Butuh proses. Memang depend, pokoknya kalau itu sebenarnya harus segera, tapi kan tergantung case-nya. Oh tergantung case-nya ya? Tergantung case-nya gitu. Misalnya case-nya harus, memang tadi kan kita harus manggil orang tua dulu, kan karena orang, coba misalnya guru saya koordinasi, kapan orang tua bisa hadir, undang hari ini, masa, ini ternyata orang tuanya habis ngantor nih, ternyata orang tuanya gini, oke, sampaikan besoknya gitu. Jadi memang tergantung case-nya Pak, dan juga orang tua juga ya untuk bisa menyelesaikan. Artinya kan kita juga harus sabar, jangan sampai nih orang tuanya lagi panas, kita paksakan untuk hadir, kan butuh waktu juga untuk menenangkan ya kan. Apalagi misalnya ada anak yang terluka atau apa, itu kan masih panasnya luar biasa bisa berhari-hari. Tapi kan butuh cooling down dulu sampai orang tua tenang, baru pindah kapan bisa hadir di sekolah, kita bicara bersama kan. Berarti memang next time ya, makanya depend on the case gitu. Berarti ya berdasarkan kasusnya lah seberapa berat gitu kan. Kalau diputuskan segera, ya otomatis memang segera mungkin ya. Kira-kira Miss ada nggak faktor-faktor yang mempermudah mungkin Miss ini dalam menentukan sebuah keputusan gitu kan? Apakah faktor itu baik eksternal, internal, atau mungkin ada orang-orang terdekat yang menurut Miss ini membantu dalam membuat keputusan ini? Kira-kira gimana tuh Miss? Ya, sometimes saya diskusi dengan para wakil saya, gitu kan, karena bidangnya kesiswaan, gitu, otomatis saya diskusi dengan kesiswaan atau sharing dengan beberapa kepala sekolah yang pengalaman. Gitu kan di sini kan ada banyak kepala sekolah hebat ya, teman-teman juga, yang lain kan. Ya. Oke. Baik Miss, selanjutnya mungkin ini pertanyaan pamungkas Miss. Ya, dalam semua hal yang telah disampaikan oleh Miss Neni ini terkait dengan tadi dilema kasus ini, gitu kan, dilema etika ini, Miss. Kira-kira nih apa yang bisa diambil atau dipetik ya dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan ini? Kira-kira bagaimana? Apakah ternyata saya tahu nih setelah diputuskan berselang waktu mungkin saya baru tahu oh ternyata ini hikmahnya begini ya. Nah kira-kira ada nggak semacam itu gitu, Miss? Ya dari berbagai kasus yang terjadi nih, Pak Jawad ya, ya pasti kita selalu tadi saya sampaikan bahwa banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus ditingkatkan, di bagian mana yang harus kita tingkatkan. Apalagi misalnya kalau masalahnya ada tentang KBM atau pembelajaran siswa, oh berarti guru-gurunya saya panggil,
ini loh kekurangan kita, ternyata ada loh orang tua yang merespon seperti ini tentang KBM dulu. Paling saya seperti itu, baik dari atau manajemen, unsur manajemennya, atau misalnya dari front office, dari tata usaha, bagaimana pelayanan, atau dari kalau KBM kan lebih ke guru-guru ya, apa yang harus ditingkatkan dari bapak ibu guru. Jadi memang dan juga mungkin cara saya berkomunikasi dengan orang tua dan juga dengan dewan guru juga, itu jadi ya refleksi sekali lagi Pak Jawan buat saya bahwa oh iya ternyata seperti ini yang harus saya lakukan ya. Jadi ya masukan dan jadi peningkatan buat SD Al-Azhar ke depan. Amin amin. Baik, Miss Nani, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah saya dapat menggali banyak terkait dengan cara Miss Nani mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral, dan alhamdulillah mungkin terkait dengan masalah paradigma, prinsip gitu kan, dan lain hal sudah tadi tersampaikan dalam wawancara ini. Terima kasih banyak Miss atas waktunya. Pak Jawan. Baik, itulah wawancara kami dengan salah satu kepala sekolah dari SD Islam Al-Azhar BSD Netland. Cukup sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.